peternakan kambingnya. Terus nih, apa aja sih Pak yang melatar belakangi Bapak memilih usaha peternakan kambing? Ya, jadi kita lihat kita kan di desa ya kan. Kalau di desa kan identik sama sawah kebun ya kan. Kalau misalkan saya lewat sawah terusan ada rumput hijau gitu kan sayang ya kan, malah diinjak-injak. Gimana nih ada rumput hijau biar manfaat gitu kan. Domba nih enak nih ya kan. Jadi kalau misalkan main kemana ke kebun juga pulang yang lihat ada rumput hijau kan bawa pulang bisa bawa gitu masalah juga. Ya seneng juga sih mungkin karena kan kalau orang-orang mah ada yang senengnya burung hijau gitu kan, ikan hias, ada dia main bonsai, entah itu ayam jago, entah bagaimana. Saya mah senengnya di domba sih, di domba soalnya kan kalau terusan mikirnya lagi kalau korban kan bukan ayam ya, bukan ayam, bukan ikan gitu kan, domba atau kambing gitu kan. Terus tuh berarti mulai kapan nih Pak dibuat peternakan kambing nih Pak? Pertama mulai coba-coba di tahun 2020 ya kan, karena kerja di desa kan ibaratnya ya apa namanya enggak sewaktu-waktu intens dari mulai kayak pabrik gitu kan, kadang-kadang ada santainya, ada sibuknya. Dari mulai di desa aja jadi pamong waktu ini 2020. Udah lama ya Pak, udah banyak ya Pak. Terus modal awalnya nih Pak buat peternakan kambingnya nih? Modal awal sih kalau misalkan sama kandang gitu ya, kandang mah kan yang penting kalau kambing mah ya nggak harus bagus, yang penting dia kuat gitu kan. Saya pertama sebelum beli kambing pikirin rumahnya dulu ya kan, kandangnya dulu. Bahkan salah, saya sekarang udah mulai budidaya rumput. Bahkan udah mulai kayak gini sih udah mulai budidaya nih. Kalau misalnya nyari rumput lapang atau rumput liar aja sih nggak bakal kejar, harus ada kurang ya Pak ya? Iya. Nah pertama mah ke kandang dulu, udah kandang pakai kayunya yang penting layak, ya harus baru. Cari bekasan-bekasan, kumpulin yang bekasan bongkar-bongkar rumah. Sekarang kan zamannya kan zaman baja ringan. Kalau rumah zaman dulu kan masih kayu. Kalau misalkan ada renovasi tetangga atau siapa, kayunya masih bagus nih, daripada dibuang, buat saya aja dipinta. Kalau dibeli gitu kan. Kumpulin terusan udah jadi kandangnya. Kalau misalkan dihitung nominal sih ya lumayan juga sih. Kalau misalkan tadi saya dombanya kan jantan 3 sama indukan 2 kan ya 5. Kalau misalkan jantan 3-nya dihitung misalnya 2 jutaan aja udah 6 juta. 6 juta misalkan sama betinanya 3 juta 2, 1.500 aja juta setengah. Ya ada sih yang diangkat 10 juta kan. Terus keuntungannya tuh Pak, berarti nih selain tadi buat apa kurban nih, apa lagi nih Pak? Ya kalau event-event yang spesial model kayak buat lamaran gitu kan. Oh iya benar. Ya, Akikah ya Pak? Iya, akikah juga. Ya keuntungannya kalau katanya sih keuntungan sih ya ada lebihnya, tapi ya kalau untuk volume sih kalau mau lebihnya banyak ya berarti volumenya lebih banyak. Iya benar. Berarti ini nih Pak, peternakan kambing itu berarti usaha utamanya Bapak Pak? Apa berarti sampingannya Pak? Sampingan? Iya. Kan saya kan pamong desa, perangkat desa, sampingannya kayak gini. Kalau bisa nge-grab ya saya nge-grab. Berhubung nggak bisa nge-grab, Bisa Pak. Bisa. malas lihat aplikasinya lah. Makanya Aplikasinya. punya WA aja, tulisan WA sama telepon udah itu aja. Iya benar ya Pak ya. Ya sementara sih paling pasaran sih ya masih di kalangan sendiri aja, model kayak family orang-orang terdekat gitu. Ya kadang-kadang juga di online ini sedikit, kadang-kadang ada nyangkol gitu. Via WA.
Terus berapa kali nih Pak buat ngasih makannya nih Pak? Buat ngasih makan Kalau saya kambing ngasih berapa makan kali sih sehari? paling 2 kali. Oh, 2 kali kan? Yang intennya itu yang nanti habis asar Oh, atau setelah maghrib. Nah, itu tuh harus full sampai malam itu sampai jam 11. Jadi dia biar kenyang. Nah, ntar paginya ya paling ibaratnya paling cuma kasih kayak gini sarapan gitu lah. Dikit udah tinggal kerja. Yang intennya sih habis maghrib itu sampai jam 11 jam 10. Terus kendalanya apa aja nih Pak? Dalam peternakan kambing. Kalau kendala ya paling ya masalah kebuntingan sama sakit ya. Iya, kalau kebuntingan kelihatannya normal, nggak tahunya dalamnya prematur. Ya alhamdulillah sekarang sih udah ada dokter hewan, saya udah punya kenalan yang nanti hari Senin. Kalau misalkan nggak pada sibuk bisa ikut. Kalau bisa terjun juga ke warga yang punya domba, ya kebanyakan. Semenjak kenalan sama beliau tuh, ibaratnya angka kematiannya tuh mulai menurun. Jadi ini kambing kayak gini, ya dia kan yang tahu. Ini sakitnya gini nih Pak Mandor, gini. Kan kalau kemarin sebelum kenal beliau sih sakit, obatnya golok. Iya kan? Iya. Jadi pada mati ya Pak. Iya, kalau kemarin obat yang paling mujarab tuh Iya, golok. golok Kalau langsung ya, domba, Pak. kambing sakit. Udah langsung harus ya. Betul kan? Iya. Sekarang mah udah ada ibaratnya kalau saya kayak gini coba dulu. Ya contoh kemarin ya, indukan ini kan darah ya. Kalau darah kan baru pertama laktasi. Ini kan karena size-nya anaknya besar, dia kurang kuat keluarnya gitu. Saya konsultasi sama dokter, Pak, ini kayak gini. Wah, iya udah ketuban, udah pecah. Gimana Pak? Nah, suntik sama dia perangsang. Opsinya ada 2. Kalau misalkan ketolong, anaknya hidup semua, betinanya juga hidup. Kalau nggak ketolong, kalau Pak Mandor masih beruntung, anaknya mati, betinanya hidup. Tapi kalau sialnya banget, Pak Mandor jong, anaknya mati, induknya mati. Ya. Sebenarnya itu kan lotre ya, undian juga masih tanggalannya. Ya udah saya berani suntik, alhamdulillah anaknya sehat, induknya juga sehat. Bahkan saya video calling pas waktu proses bersalin. Coba. Paling kalau ngatasin kendalanya tuh Pak, misalnya buat peternakan kambing tuh gimana no Pak? Kalau apa mengatasi kayak tadi sakit kan, pakai dokter kayak gitu. Nah selain pakai dokter tuh, misalnya pakai jamu atau gimana tuh Kalau Pak? ini jamu sih, ya paling jamu Jawa kayak gitu ya. Jamu Jawa, model kayak kunir, temu ireng, terusan temu lawak. Ya saya bikin di depan juga ada ya, ntar saya liatin. Nah terusan karena saban YouTube, udah maaf. Jadi saya juga beli vitaminnya. Ada korban YouTube sih. YouTube. Nah kalau ini mineralnya kata YouTube. Iya mineralnya. Nah terus ininya cacingnya kata YouTube. Terusan karena dari laman temen peternak gitu kan, kalau B-nya mencret obatnya ini aslinya obat orang, amok sendiri ya kan. Tapi ampuh ini karena ini bukan dari YouTube, dari pengalaman temen-temen yang punya domba. Tapi emang saya aplikasiin ke domba saya, iya bener, paling 2 hari manjur. Iya. Oh, jadi ya itulah belajar dari YouTube juga, dari pengalaman juga. Gitu. Paling itu aja sih Pak, kurang lebihnya ya. Makasih banyak ya Pak. Iya. Baru 3. Baru nambah lagi. Ya tergantung ya kalau amanat lagi. Iya benar. Paling kecil nggak Pak? Ya, Nomor 2. Berarti ada yang kecilnya paling kecil lagi. ada. Tahu. Ini belum ada tanduknya sih Pak. Kalau ini tipenya emang bukan Garut. Oh, kalau yang ada tanduknya itu buat. Pas ininya nih habis di blender. Kan itu udah matang nih, habis dicuci, disisir-sisir, direbus, di blender. Minyak udah terlalu keras nanti di blendernya. Udah lembek.
Nah habis di blender ya udah, caranya gak ada dua. Kalau misalkan mau repot ya dimasukin botol di cangkok gitu ya, sama dicampurin ini ke pakan. Oh berarti bapak ini dicampurin ke pakan? Iya biasanya sih campur ke pakan biar nggak biar nggak repot itu Iya. ya.